Selamat siang. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Mujijat Madu, salah satu guru di SMP Negeri 1 Lohabunde Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada konten dengan materi asam, basa, dan garam dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Teman-teman, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada ibu guru kita, semangat, rep. Baik, selamat siang. Silakan dulu anak-anak kami. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan coba cek kehadiran anak-anak kami, ya. Dan sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ada 5 orang. Siapa saja namanya? Sirine, Santriani, Yulia, Kevin, dengan Bade. Ya. Ada suratnya? 1 orang yang ada surat izin, 4 orangnya apa? Oke, baik. Di sini Ibu sudah tandai siapa yang izin, siapa yang apa, dan kemudian anak kami yang hadir pada siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih sekretaris sudah memberitahu siapa saja temannya yang tidak hadir pada siang hari ini. Nah, sebelum kita membahas materi kita memulai materi kita. Bagaimana semangatnya Pak siang hari ini? Masih tetap semangat belajar? Walaupun kondisi cuaca agak panas ya, agak gerah ya, bikin ngantuk, tapi anak-anak kami tentu punya semangat yang mau belajar sesuatu pada siang hari ini. Ada semangatnya? Ya, tidak boleh mengikuti kondisi karena siang hari jadi buat ngantuk. Tapi anak-anak kami harus punya semangat untuk mau melakukan, mau mempelajari sesuatu pada siang hari ini. Baik, sekarang ya, Ibu akan coba tampilkan gambar atau video dan Ibu mengharapkan ya anak-anak kami betul-betul mendengar, memahami ya video yang akan Ibu tampilkan. Ya, bukan hanya sekedar melihat saja, tetapi memahami apa maksud dan tujuan daripada gambar ini. Karena ini merupakan nanti dasar materi apa yang akan kita pelajari. Ya, Ibu akan tampilkan. Baik anak-anak kami, untuk mengawali kegiatan kita pada pertemuan ini, coba anak-anak kami perhatikan jenis-jenis air yang sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Misalnya jenis air payau, air sungai, air laut, dan air hujan. Sungai yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Berikut jenis air laut yang sering kita temui di lingkungan air hujan yang sering kita temui di saat musim hujan. Nah, baik anak-anak kami, dari video yang sudah Ibu sajikan tadi, kira-kira apa yang anak kami lihat? Jenis-jenis air. Pernah menemukan jenis-jenis air ini di sekitar kita? Pernah. Siapa yang pernah melihat air hujan? Oke. Siapa yang pernah melihat air payau? Oke. Air sungai sudah pernah melihatnya? Sudah. Baik. Kalau itu tadi jenis-jenis air sudah pernah kamu temukan dalam kehidupanmu sehari-hari, Ibu mau tanya, pernah mencicipinya? Pernah. Bagaimana rasanya? Asin. Ada yang asin, ada yang gak ada rasanya, bahkan ada yang agak manis-manis ya. Oke, ya, itu merupakan ya jenis-jenis air yang kita temukan di sekitar kita. Setiap larutan punya sifat
Ya, bahkan bukan hanya pada jenis-jenis air tadi, ada di jenis-jenis buah-buahan, ya, ada yang sifatnya berbeda dengan zat yang lain. Antara zat yang satu dengan zat yang lain itu berbeda sifatnya. Nah, kenapa Ibu tampilkan ini tadi? Karena hari ini, siang ini, kita akan belajar, ya, dengan topik materi kita, yaitu mengenai asam, basa, dan garam. Dengan tujuan, yaitu supaya kita, anak-anak kami terutama, mampu membedakan setiap sifat zat. Ya. Kenapa? Karena setiap zat yang ada di sekitar kita memiliki sifat yang berbeda. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat garam. Seperti yang akan kita lakukan di sini nanti, kita akan mencoba mempraktekannya. Ya, nah, sebelum kita mempraktekkan, akan Ibu coba dulu mengetes. Ya, Ibu mau tes dulu sejauh mana kamu dengan melalui gambar tadi dan penyampaian Ibu. Ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan awalmu tentang asam, basa, dan garam ini. Maka sekitar 5 menit saja, tidak terlalu lama sekali karena soalnya tidak terlalu sulit. Sesuai dengan yang sudah Ibu tampilkan tadi, coba dulu kamu kerjakan. Ya, coba kamu kerjakan. Ya, bareng-bareng dengan temanmu. Ayo, coba bareng dengan temanmu. Ya, kamu bahas. Kira-kira boleh dengan anggapan pikiranmu sendiri dulu. Jangan terlalu takut untuk menjawabnya. Ya, coba dulu kamu bahas bersama dengan kawanmu. Kira-kira apa jawabannya ya? Ini pengetahuan awal. Saya mau tahu sejauh mana pengetahuanmu tentang materi kita ini. Dan bukan nanti di akhir pembelajaran. Coba dulu kamu bahas bersama-sama dengan teman. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit saja. Nah, satu orang yang menulis, yang lainnya boleh memberikan argumennya, ya. Oke. Baik, anak-anak kami, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai dijawab, nanti dikumpulkan setelah akhir pembelajaran, disimpan dulu di mejanya. Nah, baik, ya, karena sudah selesai menjawab itu, sekarang coba kita lakukan pembuktian, uji coba. Bagaimana mengenal asam dan basa? Ya, bagaimana mengenal garam itu? Nah, anak-anak kami kemarin sudah Ibu pesan ya, mengenai bahan-bahan yang dibawa, sudah dibawa? Sudah. Baik, kalau sudah dibawa, coba taruh di atas mejamu. Ya? Sudah? Nah, sebelum kamu melaksanakan percobaan itu, Ibu mau membuat nama kelompoknya dulu. Karena materi kita ingin membahas mengenai asam, basa, dan garam, maka nama kelompoknya harus sesuai dengan materi kita. Nah, di sini coba perhatikan ya. Ini Ibu namai kelompok ini ya, yaitu nama kelompoknya kelompok jeruk. Ya, sedangkan ini merupakan atau saya kasih nama deterjen, kelompok deterjen. Nanti ada namanya apa ya? Ini namanya kelompok jeruk. Ini namanya kelompok deterjen. Kemudian ini adalah kelompok garam. Ya, ini kelompok garam dan ini adalah kelompok soda kue. Karena sesuai dengan materi kita, Ibu akan bagi 4 kelompok sesuai dengan larutan. Ya, jadi ini larutan jeruk, larutan deterjen, larutan garam, dan larutan soda kue. Jangan sampai copot labelnya ya. Ya, kalau copot labelnya nanti kita nggak bisa mengenalinya. Oke, Ibu akan bagikan buku cetak. Jadi di buku cetak ini juga boleh kamu cari jawabannya.
dibagikan jangan sampai basah. Makanya kan tadi yang berserakan. Bagikan bukunya ya. Oke, dibagi bukunya, dikasih temannya. Baik, ini merupakan kertas lakmus. Asam basa itu tidak bisa kita cicipi. Tidak semuanya bisa kita cicipi. Atau tidak bisa kita tahu, oh ini bersifat asam, oh ini bersifat basa. Tetapi ada indikator yang dibuat oleh para ilmuwan, yaitu yang namanya kertas. Baik itu kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru, ya. Nah, ini ya, saya bagi di kelompok deterjen, kelompok garam, kelompok soda kue. Baik, karena bahan dan alatnya sudah ada di meja anak-anak kami, kalau bisa agak jauh bukunya supaya nanti tidak basah, apalagi ada cairannya. Ada air yang kamu bawa. Baik, cara pengerjaannya yaitu masing-masing kelompok, baik itu kelompok jeruk, kelompok deterjen, kelompok garam, dan kelompok soda kue. Sekarang coba kamu tuangkan air. Kecuali kelompok jeruk, potong jeruknya, peras air jeruknya, taruh di wadah yang sudah disediakan. Kemudian yang lain, yang deterjen, coba tuang air ke dalam. Ya, ke dalamnya coba tuang. Begitu pula dengan kelompok yang lainnya. Kelompok soda kue, coba tuang airnya, tapi jangan sampai penuh. Boleh seperempat. Oke, seperempat dari zat itu, zat yang kamu teliti itu. Selain kelompok jeruk, kelompok yang lain juga memperhatikannya supaya tidak terulang-ulang instruksinya. Larutan yang sudah kamu buat, sekarang coba ambil kertas lakmus merahnya. Ya, coba dicelup. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan? Tidak. Sekarang coba kamu ambil kertas lakmus biru. Diambil selembar saja. Coba celupkan ke larutan jeruknya. Angkat tinggi. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan warna. Itu diingat-ingat ya. Jangan sampai salah. Berarti larutan jeruk ini berubah warnanya pada saat dicelupkan kertas lakmus. Ini kelompok jeruk. Sekarang selembar kertas lakmusnya. Mana kertas lakmus tadi? Lakmus merah. Oke, sudah. Ini ada. Yang merah. Coba celupkan. Terjadi perubahan warna? Tidak. Coba yang berwarna biru. Terjadi perubahan warna? Tetapi tidak. Oke, disimpan dulu itu. Sekarang kelompok deterjen. Coba ya, ambil kertas lakmus merah. Ambil, kemudian ujungnya celupkan ke dalam larutan deterjen. Angkat, apa yang terjadi? Berubah warnanya? Iya. Sekarang coba ambil kertas lakmus biru. Copot selembar. Yang lain yang tidak tadi mencoba boleh mencoba. Ambil kertasnya boleh mencoba. Ya. Oke. Terjadi perubahan? Tidak. Di mana tadi dia berubah? Di kertas lakmus warna merah. Sekarang di kelompok soda kue. Nah, mana bahan-bahan yang sudah kamu bawa? Mana kertas lakmus merah tadi? Coba sekarang kamu celupkan ujungnya.
warna biru. Coba kertas lakmus birunya. Celupkan. Ada perubahan warna? Tidak. Ya, yang lain boleh mencoba. Ambil kertasnya, boleh coba. Sudah? Kemudian yang lain boleh mencoba. Nah, sambil mencoba, kemudian coba kamu susun pertanyaan-pertanyaan. Ya, susun pertanyaan-pertanyaan. Kenapa waktu kamu celupkan kertas lakmus merah terjadi perubahan, dan kenapa pada saat kertas lakmus biru tidak terjadi perubahan warna? Itu buat pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan ini nanti ya kita akan bahas pada saat kita saling berdiskusi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Paham ya? Paham anak kami? Ya. Paham kamu nak? Hah? Paham Diki? Oke, coba kamu lakukan. Setelah kamu lakukan, coba susun pertanyaan-pertanyaan. Begitu pula dengan kelompok jeruk. Ya, lautan jeruk. Susun pertanyaan-pertanyaan apa saja yang muncul. Ya, hati-hati. Itu ada cairan di depanmu, jangan sampai tumpah di bukumu. Buku paket kita kan ada tentang asam basa kan? Ada ketemu kan? Asam basa. Ini di bab 3. Ya, asam basa. Coba buka. Buka dulu. Asam basa. Oke, ya. Ayo semua buka buku paketnya. Cari asam basa. Bagaimana kelompok garam? Cari asam basanya. Oke, sudah? Sudah ketemu? Sudah. Ayo coba dengan hasil percobaan tadi, coba kamu cari ya, kira-kira apa penyebab perubahan warna kertas lakmus tadi? Kenapa waktu dicelupkan di larutan jeruk terjadi perubahan warna? Ya, dan kenapa pada saat dicelupkan warna merah tidak terjadi perubahan warna? Ya, coba. Ya, begitu pula dengan kelompok deterjen. Coba susun pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kamu perbuat tadi, coba kamu susun pertanyaan-pertanyaan. Karena setelah ini nanti kita akan coba mengerjakan LKPD-nya. Tapi saya kasih waktu 5-10 menit untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dari hasil percobaan tadi. Coba ya, susun di bukumu. Ya, demikian juga kelompok soda kue. Nah, jadi sesuai dengan perlakuan yang sudah kamu buat tadi, coba kamu susun pertanyaan-pertanyaan. Kenapa waktu kertas lakmus biru dicelupkan, ya? Nah, bagaimana, terjadi perubahan tidak? Nah, kenapa pada saat kertas lakmus merah dicelupkan, apa yang terjadi? Jadi coba buat pertanyaan-pertanyaan, karena kita akan bahas nanti setelah kita berdiskusi, atau setelah kita melakukan percobaan ini kita akan melakukan diskusi. Ya, susun pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaan? Karena masing-masing kelompok ini nanti walaupun berbeda-beda larutan yang kamu coba, ya, tetapi harus juga kamu ketahui apa yang dilakukan oleh kelompok lain. Makanya coba buat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, oke. Ayo, cari. Masih ingat tadi kan apa yang kamu lakukan kan? Ayo semangat. Ya, kalau semangat, ya akan ada nilai plusnya. Jadi jangan hanya jadi penonton, hanya mau lihat kawannya aja mengerjakan. Tapi coba kamu susun pertanyaanmu sendiri. Apa yang ada dalam benakmu? Ya, coba ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Teman ada, ya, yang memberikan argumennya nanti ada nilai-nilai plusnya. Ya, yang berani bertanya nanti ada nilai plusnya. Sesuai dengan yang kamu praktekkan tadi, coba buat pertanyaan-pertanyaan. Atau boleh nanti kamu, kan sudah kamu tahu juga kan di kelompok lain lakukan apa yang mereka tes. Buat pertanyaan, susun pertanyaan. Ya, apa yang muncul dalam benakmu?
Baik, kalau sudah membuat pertanyaan-pertanyaan, sekarang Ibu akan coba tampilkan. Coba kamu perhatikan video ini. Baik anak-anak kami, setelah melakukan uji coba sebelum, silahkan kerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini dengan panduan pengerjaan sebagai berikut. Baik anak-anak, dalam memulai pengerjaan LKPD ini, silakan tuliskan nama kelompoknya masing-masing, telinga dan submateri diuji coba sebelumnya. Sesuai langkah-langkah yang telah diuji coba sebelumnya, anak-anak kami diajak kembali memperhatikan langkah berikut ini. Setelah melakukan uji coba berdasarkan langkah-langkah tadi, silakan anak tuliskan hasil uji cobanya dalam tas. Setelah melakukan pengisian tabel berdasarkan hasil uji coba tadi, kemudian anak-anak kami silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan sekaligus buat kesimpulan dari hasil percobaan sudah anak kami buka. Setelah itu, istilah kolom-kolom berikut untuk refleksi dan penilaian diri atas pencapaian hasil yang telah Anda peroleh dalam menyelesaikan pembelajaran ini. Baik, setelah memperhatikan video tadi, ya, sekarang coba kamu kerjakan LKPD-nya. Ya, Ibu akan bagikan. Ini kelompok jeruk. Ya, coba kamu kerjakan LKPD-nya sesuai dengan instruksi tadi yang sudah kamu lihat di video. Kemudian kelompok deterjen, kemudian kelompok garam, dan kelompok soda kue. Ya. Nah, coba kamu kerjakan bersama-sama. Coba juga kamu perhatikan bukunya ya. Tetap semangat ya. Semangat ya. Coba dikerjakan LKPD-nya. Ya, satu orang yang menulis jawabannya dan yang lain boleh melihat buku, ya, kemudian boleh menjawabnya, memberikan sumbangan pikiran, ya, apa yang kira-kira kamu ketahui tentang hasil percobaan yang kamu lakukan tadi. Ayo, semua ya. Ayo, dikerjakan. Nah, ya, apa yang ditanyakan itu, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ada di situ, coba dijawab. Ini pertanyaannya harus sesuai dengan, atau jawabannya harus sesuai dengan yang kamu coba tadi. Nah, apa yang kamu tes tadi? Yang lain boleh buka buku, dan dijawab pertanyaannya. Ya, kalau ada jawaban dari kamu, oh ini tadi yang terjadi, coba, ya. Kasih tahukan temanmu. Kan tadi di situ ada hasil uji coba kan? Nah, hasil uji coba kamu apa? Nah, coba kamu tuliskan. Boleh satu orang yang menulisnya, yang lain coba cari jawabannya. Atau masih ingat-ingat tadi kamu waktu praktek? Coba dituangkan di LKPD-nya. Ya? Mau kasih waktu sampai 5-10 menit lah. Atau 10 menitan itu paling lama. Bisa selesai. Ayo, kelompok jeruk. Ya. Kalau ada jawaban menurut kamu, kasih tahu temanmu, oh ini menurut saya, ya hasil uji coba kita tadi seperti ini. Ya. Oh ternyata hasil uji coba kita tadi ini yang terjadi. Ya, pada saat kertas lakmus biru dicelupkan, ternyata begini hasilnya. Boleh. Ayo. Coba ya, bagaimana dengan kelompok garam? Ayo cari jawabannya ya. Ayo lihat bukunya, baca bukunya. Masih ingat tadi kamu dengan kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, pada saat dicelupkan di larutan garam apa yang terjadi? Tidak terjadi perubahan? Tidak. Nah, harus ditulis juga. Hasil apa tadi? Hasil uji coba tadi apa? Apa hasilnya? Jadi yang real, jangan tiru dengan kelompok yang lain. Kalau terjadi perubahan di sana, ya nggak usah mesti sama, tapi sesuai dengan yang sudah kamu praktikkan saja. Oke, baik. Kelompok soda kue sudah, Bu? Sudah. Kelompok garam? Sudah, Bu. Sudah, baik. Karena setiap kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang ini coba kita diskusikan bersama. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, coba susun pertanyaan-pertanyaan ya yang
ada yang kamu temukan dan boleh kamu pertanyakan di kelompok yang lain. Sekarang coba saya beri kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dengan kelompok yang lain. Siapa yang mau bertanya duluan dari kelompok mana? Ya, kelompok jari coba. Mau bertanya dengan kelompok mana karena ini medianya berbeda-beda ya, perlakuannya berbeda-beda, larutannya berbeda-beda. Boleh tanya di kelompok mana saja bebas. Saya dari kelompok jeruk mau bertanya kepada kelompok deterjen. Mengapa kertas litmus merah berubah warna ketika dicelup di air deterjen? Baik, siapa yang bisa dari kelompok deterjen yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok jeruk tadi? Baik, silakan anak-anak. Karena larutan basah, karena kertas larutan merah hanya bisa berubah warna pada kertas litmus merah karena deterjen ini bersifat basah. Ya, silakan duduk. Bagaimana anak-anak dari kelompok jeruk? Kertas lakmus merah ini ya dapat mengenali sifat basah. Makanya pada saat dicelupkan dia akan berubah menjadi warna biru. Artinya bahwa kertas lakmus merah akan berubah warna apabila dicelupkan dalam larutan yang bersifat basah. Baik, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok mana? Ya, kelompok soda kue. Silakan anak kami mau bertanya dengan kelompok mana? Saya dari kelompok soda kue, saya akan bertanya kepada kelompok jeruk. Apa yang terjadi ketika kertas lakmus warna biru dicelupkan ke dalam larutan jeruk? Iya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Baik, kelompok jeruk, coba jawab pertanyaan dari kelompok soda kue. Coba dijawab. Baik, saya akan menjawab di kelompok soda kue. Karena indikator kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Apabila dicelupkan pada larutan yang bersifat asam. Iya. Apa? Karena kertas lakmus biru itu merupakan alat untuk mengenal asam, ya, atau zat yang bersifat asam. Ada jawaban kelompok yang lain? Sudah? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok jeruk dan kelompok soda kue. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok jeruk mau bertanya? Oke, ayo, coba. Mau bertanya dengan kelompok mana? Kelompok garam. Baik, silakan bacakan pertanyaannya. Apa yang terjadi pada kertas lakmus biru dan merah pada saat dicelupkan ke dalam larutan garam? Iya. Ayo kelompok garam. Siapa yang bisa menjawab? Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok jeruk, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru tidak berubah warna karena larutan garam bersifat netral. Iya. Nah, jadi itu jawaban dari kelompok garam. Apa ada jawaban dari kelompok yang lain? Bagaimana jawaban kelompok garam? Sudah benar? Benar. Nah, bagaimana kelompok soda kue? Sudah benar? Apa ada jawaban lain? Baik. Kalau tidak ada berarti kita berikan aplaus untuk kelompok garam dan kelompok jeruk yang Ibu rasa sudah anak-anak kami pahami ya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yaitu bagaimana mengenali sifat asam dan sifat basa. Begitu pula dengan garam. Baik, karena masing-masing kelompok tadi sudah mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, sekarang coba kita presentasikan. Ya, satu orang mewakili kelompoknya masing-masing, membacakan hasil percobaan tadi dan sekaligus membuat kesimpulannya menurut kelompokmu sesuai dengan yang kamu lakukan tadi. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang mau duluan mempresentasikannya? Kelompok jeruk, baik, silakan maju ke depan. Banyak tepuk tangan. Silakan kelompok jeruk. Baik, saya dari kelompok jeruk akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil uji coba dari kelompok kami. Bahan yang diuji, 1 larutan jeruk. Indikator
Jawaban. Larutan apa sajakah yang bersifat asam? Yaitu larutan yang bersifat asam adalah larutan jeruk. Indikasinya yaitu pada saat kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan jeruk, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Sedangkan kertas lakmus merah pada saat dicelupkan pada larutan jeruk tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulannya, indikator kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah hanya pada saat dicelupkan pada larutan yang bersifat asam. Refleksi diri. Satu yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah saya mampu mengenal larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, baik, itu merupakan hasil diskusi hasil presentasi yang mereka lakukan dari kelompok jeruk. Jawabannya sudah bagus sekali sesuai dengan yang mereka praktekkan tadi. Coba berikan aplaus untuk kelompok jeruk. Kami dari kelompok deterjen. Hasil uji coba dari kelompok kami. Bahan yang teruji yaitu larutan deterjen. Indikator yaitu lakmus merah berubah warna menjadi biru. Lakmus biru tidak berubah warna. Jenis larutan yaitu basa. Refleksi diri. Satu, yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah saya mampu mengenal larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator lakmus merah dan kertas lakmus biru. Gampang sekali jawabannya. Kami dari kelompok Soda Kue, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil uji coba dari kelompok kami. Bahan yang diuji, larutan soda kue. Indikator, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Lakmus biru tidak berubah warna. Larutan yang bersifat basa adalah larutan soda kue. Indikasinya yaitu pada saat kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan soda kue, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus biru pada saat dicelupkan pada larutan soda kue tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan, indikator kertas lakmus biru hanya dapat berubah warna menjadi merah apabila dicelupkan ke dalam larutan basa. Hal baru yang saya pelajari adalah mengenal asam, basa, dan garam melalui kertas lakmus. Baik, bagus sekali jawabannya ya, sesuai dengan hasil percobaan tadi yang dilakukan. Oke, bagus sekali jawabannya. Dari kelompok garam. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil uji coba dari kelompok kami adalah indikator bahan yang diuji, lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah tidak berubah warna, lakmus biru tidak berubah warna. Jenis larutan, garam, larutan netral. Larutan yang bersifat netral adalah larutan garam. Indikasi yaitu pada saat kedua kertas lakmus baik lakmus merah maupun lakmus biru pada saat dicelupkan ke dalam larutan garam, kedua indikator tersebut tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan, kedua indikator lakmus merah dan lakmus biru tidak mengalami perubahan warna pada saat dicelupkan ke dalam larutan garam karena larutan garam bersifat
bersifat netral, sehingga indikator tidak mengalami perubahan. Baik, ya. Refleksi diri. Satu, yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah saya mampu mengenal larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator lakmus merah dan lakmus biru. Dua, hal baru yang saya pelajari adalah mengenal asam, basa, dan Baik, itu hasil diskusi dari kelompok garam. Ya, di sini katanya mungkin agak berbeda dengan kelompok yang lain tadi ya. Nah, di kelompok garam ini tidak terjadi perubahan. Nah, menurut kelompok ini karena garam itu bersifat netral. Itu menurut dari kelompok garam. Baik, silakan berikan. Nah, karena semua kelompok sudah melakukan presentasi ke depan sesuai dengan yang sudah dilakukan tadi di uji coba, ya semua jawaban anak kami sudah bagus-bagus dan saya percaya bahwa anak-anak kami ya sudah mampu memahami ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya bahwa materi kita ini tentang asam dan basa, yaitu bagaimana anak-anak kami membedakannya atau bagaimana cara mengetahui asam dan basa itu dengan menggunakan kertas lakmus ya. Seperti di sini tadi sudah anak-anak kami ketahui ya, kelompok jeruk tadi yang terjadi perubahan kertas lakmus biru menjadi merah itu kenapa? Karena larutan yang mereka uji coba yaitu larutan asam. Sedangkan kelompok deterjen dengan kelompok soda kue, larutan soda kue yang mengalami perubahan warna kertas lakmus yang sama. Kenapa? Karena kedua zat ini merupakan zat yang bersifat basa. Sedangkan garam, ya kelompok garam, kenapa tidak terjadi perubahan warna kedua lakmus itu? Kenapa? Karena seperti yang Ibu kemukakan tadi di awal pembelajaran kita, bahwa apabila asam dengan basa dicampur, maka akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam dan air ini dikatakan dia bersifat netral. Makanya pada saat dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan. Jadi anak-anak kami sudah paham ya bagaimana cara mengenal asam, basa, dan garam. Ya, asam itu ada banyak sekali jenisnya. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya ada yang bisa dicicipi, ada yang tidak bisa dicicipi. Jadi harus menggunakan indikator atau menggunakan alat tertentu. Ya, nah demikian juga pada basa, demikian juga pada garam. Kalau garam mungkin bisa kita cicipi, tetapi mengenal dia itu bersifat asam basa atau tidak, maka kita harus menggunakan kertas lakmus. Tapi ternyata setelah diuji coba, garam itu tidak mengandung asam, tidak mengandung garam, tetapi bersifat netral. Kenapa dikatakan bersifat netral? Karena kedua indikator ini tidak dapat berubah warnanya pada saat dicelupkan. Ya, jadi anak-anak kami sudah bisa memahaminya? Bisa? Ya, artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah bisa anak-anak kami lakukan. Ya, sudah bisa anak-anak kami kenal dengan baik. Nah, ya, jadi bagaimana menurut anak-anak kami dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana rasanya? Ada sesuatu yang kamu tahu? Ya, yang tadinya sebelum kita belajar tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Ya, yang tadinya tidak mengenal apa itu kertas lakmus, apa fungsinya, akhirnya jadi tahu. Berarti ada sesuatu hal yang baru yang anak-anak kami dapatkan. Baik, ya karena materi kita sudah selesai sampai di sini, maka Ibu menghimbau untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Jadi coba cari informasi-informasi mengenai perubahan wujud zat itu. Kita akan pelajari ke pertemuan berikutnya. Nah, karena materi kita sudah selesai dan pembahasannya sudah selesai, dan sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Pada siang hari ini Ibu akan membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Siang, Bu.